keras Bapak Ibu jemaat, salam jumpa kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita hari ini, hari Kamis 25 November 2021, yaitu yang tertulis dari kitab Yesaya pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah pada saat ini ada yang menyusahkan hatimu? Kalau ada, kemudian saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu semuanya, apakah kesusahanmu itu sesungguhnya bisa engkau hilangkan? Mari kita coba merenungkan dulu sejenak. Apakah kesusahanmu itu sesungguhnya bisa engkau hilangkan? Bapak Ibu, sesungguhnya kesusahan kita itu bisa kita hilangkan. Oleh karena itu jawabannya adalah sesungguhnya bisa. Artinya kesusahan kita bisa diatasi. Dan ternyata kesusahan yang kita alami adalah bersumber dan berasal dari diri kita sendiri yang memaksakan kehendak dan keinginan kita. Kita sesungguhnya bisa hidup bahagia, tetapi banyak dan sering kita disusahkan oleh keinginan, oleh kehendak diri kita. Tetapi bisa saja ada yang mengatakan, ya Pak Pendeta, saya kan jadi susah karena saya saat ini mengalami sakit. Ya Pak Pendeta, saya susah karena bisnis saya gagal. Saya susah Pak Pendeta karena anak-anak saya mengecewakan. Saya susah Pak Pendeta karena hidup saya miskin. Itu mungkin berbagai argumentasi dan alasan kita untuk boleh mengakui bahwa diri kita sedang mengalami kesusahan. Tapi kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Saya bertanya, apakah kita bisa melepaskan kesusahan itu? Kita kembali tadi bahwa sesungguhnya jawabannya, sesungguhnya kita bisa melepaskan dan menghilangkan kesusahan kita. Firman Tuhan di dalam kitab Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak sedikit kita susah karena kekhawatiran kita, karena pikiran dan keinginan kita sendiri. Oleh karena itu, walaupun kita sakit, sesungguhnya kita bisa tetap bahagia. Yang sakit itu adalah badan kita, tetapi hati kita sesungguhnya bisa untuk bersuka cita. Anak-anak yang mengecewakan, tapi kita bisa tetap dengan hati bahagia untuk mengatasi persoalan itu
dan menjalaninya. Bisnis kita gagal, kita bisa tetap bahagia sambil mengerjakan yang terbaik, supaya kegagalan itu bisa menjadi keberhasilan di hari yang akan datang. Kita miskin, susah menjalani kehidupan ini, tetapi sesungguhnya kita bisa tetap bahagia walaupun kehidupan kita menghadapi kesulitan. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesusahan-kesusahan dalam hidup kita bisa kita katakan adalah karena diri kita sendiri. Karena Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan hidup kita menderita, hidup kita mengalami kesusahan. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita memperoleh kebahagiaan, bahkan kita menjadi berkat untuk sesama kita. Begitulah janji Tuhan di dalam firman Tuhan kita ini kepada umatnya Israel. Tuhan akan membangkitkan, memulihkan kembali Israel dari penderitaan dan kesusahannya akibat dari pembuangan bangsa Israel ke Babelonia. Dikatakan di sini bahwa Allah berjanji akan menjadikan Israel bangsa yang besar dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan akan menggenapi dan akan melakukan itu kepada umatnya. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan janji Allah ini kepada umatnya, ini yang kita pegang, ini yang kita imani, bahwa Tuhan sesungguhnya merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang besar, menjadi orang-orang yang berharga. Tuhan sudah merencanakan itu di dalam kehidupan kita. Karena itu kita bukanlah orang-orang yang hina, kita bukanlah orang-orang yang kerdil, tetapi kita adalah manusia yang berharga bagi Tuhan. Karena itu mari kita tunjukkan karya-karya besar kita, perbuatan-perbuatan besar kita, pemikiran-pemikiran besar kita. Karena Tuhan menginginkan bahwa kita melakukan hal-hal yang besar karena kita berharga bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita tidak boleh menjadi orang-orang yang putus asa, tetapi kita terus tetap berpengharapan, terus berjuang dan semangat menjalani kehidupan kita. Itulah yang kita pegang karena Tuhan berjanji kepada kita, kepada umatnya, menjadikan kita umat yang besar, menjadikan kita berharga bagi Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami sungguh bersukacita. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau berjanji akan memberikan yang terbaik karena Engkau sungguh mengasihi kami. Itulah yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu akan sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itu Bapa, berkatilah kehidupan kami. Berkati apa yang kami kerjakan. Berkati apa yang kami rencanakan. Biar semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati kehidupan kami satu hari ini. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.